Zombie apocalypse. Halo guys, kembali lagi bersama gue Made Krishna. Di sini gue mau bahas alur cerita game PS2 Dawn of Mana. Oke, dimulai dari awalnya di prolog dulu. Dunia ilusi yang damai. Di dunia yang penuh dengan kekuatan sihir dan roh-roh elemental, Pulau Ilusia adalah tempat yang damai, dilindungi oleh pohon mana, sumber dari semua kehidupan dan energi di dunia. Di pulau ini, Keldric dikenal sebagai Keldi, seorang pemuda yang menjalani hidup sederhana, hidup bersama teman masa kecilnya Ritzia, seorang pendeta muda yang memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan pohon mana. Keldi dan Ritzia hidup damai, tak menyadari ancaman besar yang mulai mendekat. Kehidupan mereka berubah ketika pasukan dari kerajaan Lorimar menyerang Pulau Ilusia dengan tujuan untuk memanfaatkan kekuatan besar yang terkandung dalam pohon mana. Babak 1, penyerangan Lorimar dan pengkhianatan. Kisah dimulai dengan serangan mendadak oleh kerajaan Lorimar yang dipimpin oleh seorang kesatria kuat bernama Loki dan penasehatnya Stroud. Stroud, tokoh jahat utama dalam cerita, ingin memanfaatkan kekuatan pohon mana untuk tujuan gelapnya. Dan dia menggunakan Loki untuk memimpin invasi tersebut. Ritzia sebagai pendeta yang menjaga keseimbangan dunia dan terhubung dengan pohon mana menjadi target utama. Keldi yang awalnya hanyalah seorang pemuda biasa terjebak dalam kekacauan ketika pasukan Lorimar mulai menyerbu desanya. Bersama dengan Ritzia, Keldi mencoba menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang dia cintai. Mereka melawan pasukan Lorimar, tetapi keadaan berubah menjadi lebih buruk ketika kekuatan jahat kuno yang tersegel di dalam pohon mana terbangkitkan oleh Stroud. Babak 2, kebangkitan kekuatan jahat. Saat Stroud mencoba menguasai kekuatan pohon mana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ritzia menjadi korban dari kekuatan jahat yang dilepaskan oleh Stroud. Kekuatan di sekitar pohon mana menyebabkan Ritzia dirasuki oleh kekuatan gelap, yang membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ritzia yang sebelumnya adalah seorang pendeta yang penuh kasih sayang mulai berubah menjadi lebih agresif dan tidak dapat dikendali. Keldi yang sangat peduli pada Ritzia berusaha untuk menyelamatkannya. Meski Ritzia kini berada di bawah kendali kekuatan jahat, Keldi menolak menyerah padanya. Di tengah perjalanan, Keldi mendapat bantuan dari roh-roh elemental, air, api, bumi, dan angin, yang memberinya kekuatan untuk melawan kekuatan gelap yang semakin kuat. Babak 3, perjalanan menemukan roh elemental. Untuk dapat menyelamatkan Ritzia dan menghentikan kekuatan jahat yang mengancam dunia, Keldi harus mendapatkan kekuatan dari 4 roh elemental utama: Andin, air, Salamander, api, Gnome, bumi, dan Sylpie, angin. Dengan bantuan roh-roh ini, Keldi berharap bisa mengalahkan kekuatan gelap yang merasuki Ritzia dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Andin, roh air. Keldi bertemu Andin di sebuah danau tersembunyi di mana dia belajar memurnikan tanah yang terinfeksi oleh kekuatan jahat. Ini memberikannya kekuatan untuk membersihkan dunia dari racun yang menyebar akibat serangan Lorimar. Salamander, roh api. Dalam gurun tandus yang dipenuhi lava, Keldi mendapatkan kekuatan dari Salamander, roh api yang mampu menghancurkan monster besar. Kekuatan ini memungkinkannya menghadapi ancaman yang lebih besar, kuat, dan ganas. Gnome, roh bumi. Di dalam hutan yang dalam, Gnome membantu
Keldi menggunakan kekuatan bumi untuk memanipulasi lingkungan. Kemungkinan Keldi mengalahkan musuh dengan menggunakan tanah dan batu. Silpi roh angin. Terakhir, Keldi mendapatkan bantuan dari Silpi di puncak gunung roh angin yang memberikannya kecepatan dan kemampuan untuk menghancurkan musuh dari udara. Dengan kekuatan dari keempat elemental, Keldi menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tantangan terbesar, menyelamatkan Ritsia dan menghentikan Stroud. Babak keempat, Ritsia dalam cengkraman kekuatan gelap. Di tengah usahanya menyelamatkan dunia, Keldi menyadari bahwa untuk benar-benar menghentikan kehancuran, dia harus menghadapi Ritsia yang sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan gelap. Ritsia yang dulu menjadi sekutu dan sahabatnya, kini menjadi musuh yang mematikan. Pertarungan melawan Ritsia menjadi salah satu momen paling emosional dalam cerita. Ritsia di bawah pengaruh kekuatan jahat menggunakan kekuatan sihir yang dikendalikan oleh roh jahat untuk menyerang Keldi. Pertempuran ini penuh dengan aksi di mana Ritsia menggunakan sihir alam untuk meluncurkan serangan-serangan dahsyat, sementara Keldi harus menggunakan kekuatan elemental untuk melawan dan bertahan hidup. Pertarungan ini tidak hanya menegangkan secara fisik tetapi juga emosional. Keldi menghadapi dilema moral yang besar. Dia harus melawan seorang yang dia cintai, tetapi dia juga tahu bahwa Ritsia yang asli masih ada di dalam sana, terperangkap oleh roh jahat. Babak kelima, pengorbanan dan menyelamatkan Ritsia. Di akhir pertarungan, Keldi berhasil melumpuhkan Ritsia tanpa benar-benar membunuhnya. Dia menggunakan kekuatan roh-roh elemental untuk memurnikan Ritsia dan mengusir roh jahat yang merasuki tubuhnya. Ritsia yang kembali ke kesadarannya merasa hancur karena apa yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi alat bagi kekuatan jahat dan merasa bersalah atas kehancuran yang terjadi. Namun dengan bantuan Keldi, Ritsia mulai pulih dari trauma tersebut. Dia berterima kasih kepada Keldi karena tidak menyerah padanya. Bahkan ketika dia berada di bawah kendali kekuatan jahat, Ritsia yang pulih kemudian membantu Keldi dalam misi terakhir mereka menghentikan Stroud. Babak ke-6, pertempuran akhir di pohon mana. Setelah berhasil menyelamatkan Ritsia, Keldi dan Ritsia bersatu kembali untuk menghadapi ancaman terbesar Stroud. Di dasar pohon mana, Stroud mencoba menyerap kekuatan penuh dari pohon mana untuk menguasai dunia. Keldi dengan bantuan Ritsia dan kekuatan elemental menghadapi Stroud dalam pertarungan terakhir yang epik. Stroud menggunakan kekuatan sihir gelap yang luar biasa menciptakan monster-monster dan ledakan energi dari kekuatan mana yang dia kendalikan. Keldi menggunakan semua kekuatan yang telah ia kumpulkan selama perjalanannya untuk melawan balik. Sementara Ritsia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjaga keseimbangan dan memulihkan pohon mana yang hampir hancur. Epilog kedamaian yang kembali. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, Keldi dan Ritsia berhasil mengalahkan Stroud, menghentikan kekuatan jahat dan mengembalikan keseimbangan dunia. Pohon mana meskipun terluka mulai pulih berkat bantuan roh-roh elemental. Ritsia yang merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi bersumpah untuk menjaga pohon mana dan memastikan bahwa kekuatan jahat tidak akan pernah bangkit lagi. Keldi setelah perjalanannya yang panjang kembali ke kehidupan yang lebih damai. Tetapi kini memahami tanggung jawab besar yang harus dia emban untuk melindungi dunia dari ancaman yang mungkin datang di masa depan. Kisah Dawn of Mana berakhir dengan pulihnya kedamaian dunia di Pulau Ilusia, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang pengorbanan, keberanian, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam.
Oke, segitu saja untuk alur cerita Dawn of Mana. Bagi kalian yang mau request alur cerita game atau main game yang lain, bisa komen di komentar ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. See you next time.